Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui video singkat ini. Saya tetap akan membagikan materi PAI ya melalui video singkat ya. Untuk pembelajaran tatap muka terbatas, waktunya juga sedikit, jadi kita tetap memberikan materi melalui video yang bisa dilihat di dalam Google Class-nya ya. Baik, seperti biasa mari kita awali pembelajaran kita dengan membacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita yaitu tentang kisah para nabi ya. Ini bisa dilihat di dalam buku PAI di halaman 122. Ada judul besarnya kisah para nabi. Ya, para nabi, kisah para nabi dan rasul. Nah, jadi kita buat di sini kisah para nabi dan rasul. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menceritakan kisah Nabi Adam yang menyebutkan sifat-sifat terpuji yang diberikan Nabi Adam dan menyebutkan peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam dan menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Ya baik. Cinta Nabi dan Rasul ini kita awali dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagaimana yang kita tahu Nabi Adam alaihissalam adalah Rasul utusan Allah. Ya, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang mengajarkan akhlak mulia agar supaya manusia ini hidup selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Nah, ada satu lagu yang menceritakan tentang cintaan kita kepada Allah, Rasul, ya. Lagunya Jalan Masuk Surga, ya, yang seperti ini lagunya. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Nah, seperti itu kira-kira lagunya. Ya, ini supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah, ya, cinta kepada Allah, Rasulullah dan juga orang tua, karena ini adalah jalan menuju ke surga. Baik, selanjutnya mohon maaf ya, suara saya agak serak. Baik, kita lanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kita tahu Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ini selalu taat kepada Allah dan dia bertaubat ketika berbuat salah. Nah, apa kesalahannya? Nah, nanti kita lihat di sini ya. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan Allah, ya, dia adalah manusia yang pertama yang juga merupakan nenek moyangnya manusia. Allah memerintahkan malaikat, jin dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud karena dia merasa lebih mulia. Iblis merasa dia lebih hebat. Iblis diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam dari tanah. Nah, ini sifat sombong yang dimiliki oleh iblis. Jadi kita selaku manusia tidak boleh bersikap sombong ya. Nah, selanjutnya ketika iblis tidak mau sujud, maka Allah mengusir iblis dari surga. Nah, iblis pun merasa dendam kepada Nabi Adam dan berniat akan menggoda Nabi Adam supaya berbuat dosa agar juga diusir dari surga. Nah, di dalam surga Nabi Adam ya dinikahkan dengan Siti Hawa. Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Di surga Nabi Adam dan Hawa diperbolehkan makan semua makanan kecuali satu buah. Nah, ya, ketika iblis mengetahui hal itu, iblis menggoda Nabi Adam agar memakan buah itu. Dan iblis pun membujuk, merayu, menipu Adam dan Hawa. Nah, akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah khuldi yang disebutkan iblis tersebut. Nah, selanjutnya Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Ya, dan mereka berdua diturunkan ke bumi. Ketika itu bumi masih sepi, gersang dan panas. Nabi Adam diturunkan terpisah jauh dengan Hawa. Ya, dan Nabi Adam pun bertobat, memohon ampun kepada Allah dan terus berdoa.
Ya, sebagaimana doa yang dibacakan oleh Nabi Adam, ya, ini sering sekali kita baca ketika berdoa, yaitu doanya berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, maka ampunilah jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini terdapat dalam surah Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Nah, saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah Nabi Adam bertaubat, memohon ampun kepada Allah, Allah pun menerima taubat serta doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di Bukit Gersang di Jazirah Arab. Nah, Nabi Adam dan Hawa bersyukur kepada Allah atas perjumpaan itu. Lalu Nabi Adam pun membangun rumahnya di bumi, ya. Kemudian Nabi Adam memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Qabil, Iklimah, Habil, dan Labudda. Ya, ada 4 orang anak Nabi Adam, ya. Nah, selanjutnya dari kisah Nabi Adam tersebut ada keteladanan yang dapat kita ambil, kita tiru dari Nabi Adam, yaitu bertaubat atau memohon ampun kepada Allah jika melakukan kesalahan dan dosa. Ya, jadi keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Adam adalah bertobat, memohon ampun kepada Allah jika melakukan dosa dan kesalahan. Nah, jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita mohon ampun, bertobat. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, kita meminta maaf, ya. Nah, jadi kalau kita berbuat kesalahan kepada teman kita, pada orang lain, orang tua kita segera mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah. Baik anak-anak saudara sekalian, mungkin ini penjelasan singkat dari materi tentang kisah keteladanan Nabi Adam. Bisa dibaca-baca kembali di buku PAI-nya di halaman 124, ya 124, 25 sampai 126. Nah, ini penjelasan singkat, ya. Nah, baik, terakhir seperti biasa di akhir materi ini ada tugas yang bisa dikerjakan, ada 5 pertanyaan pilihan berganda, sangat mudah, ya. Tuliskan kembali di buku tulis PAI kamu, lalu dipilih jawaban yang paling benar, ya, dan ditulis ke dalam buku PAI, kemudian dikirimkan ke dalam Google Classroom-nya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil dan saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.